Ya, mari kita mulai membaca surat An-Nas. Kita mulai dengan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Coba kita ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Coba ayat yang kedua. Malikin nas. Malikin nas. Ya, kita coba ayat yang ketiga. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya, ayat yang keempat. Min syarril waswasil khannas. Kita ulangi. Min syarril waswasil khannas. Ayat yang kelima. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Ya, itulah surat An-Nas, ada 6 ayat. Ya, berikutnya coba kita akan sedikit mempelajari tentang tajwidnya dan mahruznya. Ya, ini dibacanya ul bukan ku. Ul. Kemudian au ini matobi. Au, hati-hati ini alif, ini ain, sehingga dibacanya au bukan au tapi au. Ya, kemudian bi rabbin ini ada tasydid, ada sehingga harus disentakkan bacanya bi rabb, bi rabb. Nah, kemudian ini ada nun, kemudian tasydid sehingga dibacanya bi rabbin nas. Ya, bi rabbin nas. Yang kurang benar adalah bi rabbin nas. Ya. Kenapa? Karena hukumnya ini adalah lam alif dan ini ada tasydid. Kemudian disebutnya adalah idgham. Idgham bigunah. Ya, sehingga ini alif lamnya tidak dibaca atau hilang. Nah, sehingga dibacanya, kita ulangi, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini matomi'i. Kemudian coba kita ayat yang ketiga. Malikin nas. Malikin nas. Ya, ini dibacanya malikin nas. Nah, ya, ini ada alif lam, ada tasydid. Ini alif lamnya hilang atau tidak nampak atau tidak terbaca. Yang muncul adalah huruf nun, sehingga malikin nas bukan maliki nas, jadi malikin nas. Ya, kemudian ini ayat yang berikutnya. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya, ini mad badal. Yang tidak boleh adalah ilahin nas, agak panjang harokatnya ini. Ilahin nas. Ya, ilahin nas. Ya, yang kurang benar adalah ilahi nas. Ingat, ini ada alif lam, nun tasydid, sehingga dibacanya hinnas. Hinnas. Ya, kita baca ilahin nas. Ya, kemudian ayat yang keempat. Misyar. Ya, ini nun mati
berhadapan dengan huruf sya. Ini fa bacanya, bukan min tapi mil. Nah, fa ini bacanya dengan mil, bukan min syari tapi mil syari. Mil ini ingat, ini juga sya, bukan sin, bukan min syari tapi min syari. Mil syari ini ada tahzid sehingga dibacanya mi syarril. Ya, ini mi syarril. Ya, ini berikutnya ada alif lam mati, kemudian ada sukun dan dibacanya menjadi mi syarril. Mi syarril. Nah, ya, ini ro ada tahzid, dibacanya disentakan mi syarril. Yang kurang benar adalah min sari. Ya, ini bukan matomi tapi ada tahzid dan dibacanya min syarril wasil khannas. Ya, ini ada alif lam dan wa ini ada panjang harkatnya, alif dua harkat. Bukan wasi tapi waswasi. Ya, waswasi. Kemudian alif lam, kemudian ada tasdid, ya, khannas, bukan honas tapi khannas. Ya, kita ulangi, min syarril waswasil khannas. Kita ulangi, min syarril waswasil khannas. Ya, berikutnya ayat yang berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada tahzid sehingga dihentakkan bacanya alladzi, bukan alladzi tapi alladzi. Ya, zina ini matobi, alladzi, ya, harkatnya agak panjang. Alladzi, ya, yuwaswisu fi, ya, ini ada matobi, fi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, ini ada waw mati. Ini juga hukumnya matobi, sudurin nas. Jadi yang tidak boleh adalah sudurin nas. Ya, ini agak panjang, sudurin nas. Rinnas alif lam ada tasdid di huruf nun sehingga dibacanya rinnas. Ya, kita coba, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, dan ayat yang terakhir, minal jinnati wan nas. Ya, kita ulangi, minal, ya, ini ada minal alif lam, jin. Nah, ini huruf jin, bukan zin tapi jin. Ya, minal jin ada nun, minal jinnati, bukan minal jinati tapi minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Ya, ini ada nun, wan nas. Kita ulangi, minal jinnati wan nas. Ya, itulah surat An-Nas. Ada 6 ayat, dan berikutnya kita akan coba membaca dan melihat tarjamahnya dan arti dari kalimat per kalimatnya. Ya, berikutnya kita akan coba mempelajari terjemah atau terjemahannya dari ayat per ayat dari surat An-Nas. Ya, kita lihat surat An-Nas. Ya, kita lihat terjemahnya. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara jin dan
manusia atau Tuhan jin dan Tuhan manusia. Ya, kita coba arti dari huruf kalimat per kalimatnya. Pada ayat yang pertama ada qul. Ya, qul artinya katakan. Qul artinya katakan. Ini artinya kalimat perintah kalau dalam tata bahasa Arab, atau fi'il atau kalimat perintah. Kemudian ya, fi'il amr artinya kalimat perintah. Qul katakan. Ingat, bukan qul tapi qul katakan. A'udzu. Ya, a'udzu. Ya, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Kemudian birobbi, berlindung kepada Tuhannya. Tuhannya artinya birobbi, Tuhannya artinya menunjukkan Tuhan manusia. Kemudian nas, manusia. Ya, coba kita baca kalimat, arti dari kalimat per kalimat. Katakanlah aku berlindung, ya kan? Birobin nas, kepada Tuhannya manusia, kepada Tuhannya manusia. Ya, itu arti dari kalimat per kalimat yang ada pada ayat, kata per kata yang ada pada ayat yang pertama. Kemudian berikutnya ayat yang kedua, Malikin nas ada dua kata. Ada kata maliki artinya malik, mulk artinya raja, rajanya. Nas artinya manusia. Artinya nas itu adalah diartikan sebagai manusia atau makhluk hidup yang artinya ditujukan pada nas atau manusia. Sehingga terjemahnya rajanya manusia. Ya, kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, ilahin nas ada dua kata. Ilahi artinya ilahi, Tuhannya. Ilahi Tuhannya. Nas manusia. Nas, ya, ilahin nas, sesembahan manusia. Ya, ini artinya ilahin nas, Tuhannya manusia. Itu kata yang ada pada kalimat atau ayat yang ketiga. Kemudian ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, dari syari kejahatan. Kemudian waswasi bisikan. Kemudian khonnas artinya yang bersembunyi atau yang ada atau yang menunggu di dalam hati manusia. Ya, terjemahnya dari kejahatan atau bisikan setan yang biasa bersembunyi di manusia. Khonnas artinya bersembunyi, artinya diartikan sebagai bersembunyi karena bisa jadi setan itu ada di hati manusia, artinya bersembunyi. Ya, kita ulangi, baca coba. Min syarril waswasil khannas. Min dari syarr kejahatan, waswasil bisikan, kemudian khannas yang bersembunyi. Yang artinya atau terjemahnya, ini versi dari Quran ini adalah dari kejahatan atau bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Kemudian ya, ayat yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada kata alladzi yang, yuwaswisu membisik-bisikan atau menggoda atau berkata-kata. Fi dalam, sudu dada, sudur dada, artinya sudur bahasa Indonesia adalah dada, nas manusia. Ya, sehingga terjemahnya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itulah terjemahnya. Saya ulangi supaya lebih hafal lagi. Alladzi yang
yuwaswisu membisik-bisikkan atau menggoda, fi dalam sudur dada nas manusia. Yang terjemahnya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Itulah ayat yang kelima. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang terakhir minal jinnati wan nas, ada kata min, ada kata dari, jin artinya jin. Ingat ini jin, jinnati artinya jin, wan nas artinya manusia. Mina dari jin dan kejahatan manusia, artinya diartikan sebagai yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ya ini ayat yang kelima. Ayat keenamnya dari golongan jin dan manusia. Dari jin dan manusia ini artinya dari sekelompok jin dan golongan manusia. Ya, itulah arti dari kata-kata yang ada pada ayat yang ke-6 atau dari kalimat minal jinnati wan nas. Ya, ini jin artinya jin, bahasa Indonesia juga jin, bukan tapi jin. Ingat bahwa nanti ada jannah, gitu kan. Kalau jannah surga, kalau jinnah adalah jin. Wan nas, saya ulangi, jin artinya jinnarnya jin atau makhluk jin, kemudian dibacanya harus jin, harus dihentakkan, artinya jin. Wan nas, wa dan nas manusia. Ya, itulah kurang lebihnya tentang bacaan surat An-Nas yang sudah belum tentu kita harus tetap belajar dan belajar terus, karena ilmu tak terbatas dan tidak cukup kita hanya merasa sudah bisa atau merasa sudah mampu, karena perlu kita tadaburi, perlu kita juga pelajari lebih mendalam lagi, terutama mungkin tafsirnya, asbabun nuzulnya dan yang lain sebagainya, sehingga kita harus tetap belajar dan belajar terus. Itulah yang bisa saya bahas, mudah-mudahan menambah sedikit ilmu bagi sahabat-sahabat sekalian, dan bukan tujuan untuk supaya berhenti belajar, tapi justru untuk memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat sekalian supaya belajar terus dan belajar terus, sehingga dengan membaca ini diharapkan kita semakin tidak bisa apa-apa, kita semakin tidak mampu apa-apa, bukan sebaliknya merasa sudah mampu tapi semakin tidak tahu apa-apa, sehingga harus belajar terus-menerus. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua, kemudahan untuk mempelajarinya, kemudahan untuk menghafalnya, kemudahan untuk membacanya, sehingga kita dimudahkan, sehingga kita dipahamkan Robbi zidni ilma warzuqni fahma, dan ilmu kita ditambahkan dan rezeki kita ditambahkan, dan tentang kemudahan cara menghafal dan memahami dimudahkan. Demikianlah yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datangnya dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekira ini bermanfaat, silahkan di-share dan di